Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rezeki dan bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah barok. Yang kedua, kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Oke, jadi pada hari ini saya akan membawakan pidato tentang melindungi makhluk hidup. Oke, jadi berbagai usaha telah dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk melindungi makhluk hidup beserta lingkungan hidupnya, salah satu upayanya adalah melalui kampanye dalam bentuk hari-hari peringatan. Dari berbagai hari peringatan yang terkait isu lingkungan hidup, salah satunya adalah Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia, World Wildlife Conservation Day, yang diperingati setiap tanggal 4 Desember. Hari peringatan tersebut adalah inisiatif dari Hillary Clinton saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk masa jabatan Presiden pertama Barack Obama. Hillary yang berbicara pada seminar Departemen Luar Negeri tentang perdagangan dan konservasi satwa liar pada 8 November 2012 mengatakan bahwa salah satu masalah dunia saat ini adalah perdagangan satwa liar. Secara singkat, penetapan Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan keterlibatan tentang spesies yang terancam punah atau di bawah ancaman kepunahan karena perburuan, perdagangan, dan faktor lingkungan lainnya. Konservasi satwa liar sendiri adalah tindakan melindungi spesies yang terancam punah. Sebenarnya bagaimana situasi keterancaman satwa liar di dunia saat ini? Sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. Mari kita rujuk dari data IUCN, singkatnya International Union for Conservation of Nature and Natural Research. Melalui IUCN Red List yang berisi informasi tentang status risiko kepunahan global spesies hewan, jamur, dan tumbuhan. Data terkini menunjukkan paling tidak ada sebanyak 20%-an mamalia, 10%-an burung, dan 40%-an amfibi. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Angka itu mencakup 6 kelompok dan baru 20%-an spesies yang dievaluasi. Masih ada jutaan spesies lain yang belum terevaluasi dengan cukup baik. Dan sangat mungkin untuk menambah panjang daftar tersebut. Bagaimana sih dengan kondisi kehidupan liar di Indonesia sendiri? Berdasarkan dari data BCD, CBD, Convention on Biological Diversity, Indonesia menjadi salah satu dari 17 negara megadiverse dengan 2 dari 25 hotspot dunia yang menjadi kekayaannya mencakup 10% bunga dunia dan estimasinya 50% endemik. Lalu di sisi lain, kebanggaan akan tingginya kekayaan biodiversitas tersebut juga diiringi dengan keprihatinan. Masih merujuk dari data IUCN Red List, diperoleh angka cukup besar untuk konservasi kehidupan liar di Indonesia. Terdapat sekitar 2.000-an spesies yang terancam punah dan 1.000 spesiesnya diantaranya itu berstatus endemik. Oke. Lalu
setelah melihat banyaknya spesies yang memiliki resiko kepunahan, upaya konservasi apa yang sudah dilakukan oleh negara. Konservasi sendiri bisa dipandang dari dua sudut yang saling terkait. Konservasi spesies dan konservasi habitat. Pemerintah sendiri sudah membuat produk-produk hukum yang terkait upaya konservasi, antaranya diawali dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 7 1999, lalu ada sama peraturan menteri kehutanan nomor P.100-an. Ya. Jadi apa aja sih manfaat konservasi satwa liar yang jarang kita ketahui nih untuk keseimbangan? Yang pertama, manfaatnya itu mendukung penyerbukan dan kelangsungan spesies tanaman asli. Karena itu tidak secara langsung mendukung penyerbukan dan kelangsungan spesies tanaman asli. Yang kedua, nilai obat. Meskipun tumbuhan adalah sumber utama obat, beberapa hewan juga penting dalam produksi obat-obatan. Yang ketiga, manfaat estetika. Ya, kita bisa menyaksikan satwa di habitat aslinya tidak hanya menyenangkan tapi juga membuat rileks. Yang keempat, melestarikan warisan dan budaya. Manfaatnya konservasi satwa liar itu berarti melestarikan warisan dan budaya tradisional. Beberapa tempat dikenal karena flora dan faunanya dalam kaitannya dengan praktik dan cara hidup penduduk asli. Lalu yang kelima, mendukung daya tarik wisata. Jadi kebanyakan orang memilih mengunjungi negara tertentu daripada yang lain pada dasarnya adalah karena fauna dan flora negara tersebut serta habitatnya. Yang keenam, perlindungan keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah. Di hutan banyak hewan bergantung satu sama lain nih, melalui rantai makanan dan jaring makanan. Misalnya hewan karnivora seperti singa, citah, dan macan tutul bergantung pada herbivora. Oke. Nah, yang ketujuh, melindungi stabilitas dan keseimbangan ekologi. Pelestarian fauna dan flora mendorong stabilitas dan keseimbangan ekologi di dunia ini. Tumbuhan misalnya memainkan peran penting dalam menghasilkan ekosistem yang sehat. Yang kedelapan, dapat meningkatkan ketahanan pangan. Di antara peran paling dasar dari manfaatan konservasi satwa liar bagi manusia adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan melindungi habitat alaminya. Yang kesembilan atau yang terakhir, pendidikan dan pembelajaran. Mempelajari satwa liar dan habitatnya merupakan pengalaman belajar yang penting bagi anak-anak, siswa dan cendekiawan dari segala usia. Ya, jadi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apakah tindakan apakah tindak pidana satwa liar sangat penting atau sangat diperlukan? Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, tindak hukum itu sangat diperlukan bagi negara kita Indonesia. Jadi, untuk mempertahankan hewan-hewan yang terancam punah ini dan juga untuk mempertahankan ekosistem yang ada di hutan, hewan-hewan ini perlu dilindungi oleh hukum seperti halnya manusia dengan HAM. Apakah cukup jelas, Dit? Cukup. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.